Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Mas Rorodiah Wahyu Lestari MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Pengembangan Sosial Anak Usia Dini dan teman-teman sekalian yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Individu dan Masyarakat. Adapun anggota kelompok kami ialah saya, Witri Permatasari, Rizka Amalia, dan Lutfia Salsabila Ataullah. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Manusia selaku individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin yakni individuum yang artinya terbagi, terbatas, dan terkecil. Dari kata individu dapat kita definisikan sebagai manusia atau seseorang. Walaupun individu merupakan kesatuan yang kecil dan terbatas, akan tetapi individu dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yakni organis jasmaniah, psikis rohaniah, dan sosial. Oleh karena itu, manusia dapat dikatakan individu apabila beberapa aspek tersebut menyatu dalam dirinya. Lalu perlu kita ketahui juga bahwa setiap individu memiliki perbedaan antara yang satu dan yang lainnya. Ini bukanlah hal yang aneh, karena ini memang merupakan kodrat manusia sejak lahir hingga dapat berkembang di lingkungan sosialnya. Yang jelas, manusia merupakan makhluk individu yang juga tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosialnya. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles, yakni manusia pada kodratnya memang makhluk yang harus berkumpul. Selanjutnya, manusia selaku individu memiliki 3 naluri. Yang pertama, naluri mempertahankan kelangsungan hidup. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup, salah satunya manusia membutuhkan kebutuhan fisiologis yang terdiri dari makan, minum, dan perlindungan yang didapat manusia dari lingkungan di mana manusia tersebut tinggal. Yang kedua, naluri mempertahankan kelanjutan keturunan. Untuk mempertahankan kelanjutan keturunan ini dapat dilakukan manusia dengan melangsungkan perkawinan demi memenuhi kebutuhan biologisnya serta mencerminkan bahwa individu saling ketergantungan dengan individu lainnya. Dan yang ketiga ialah naluri ingin tahu dan mencari kebebasan. Perbedaan alam seperti pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, dan perbedaan fisik seperti kulit hitam, putih, dan sawo matang, serta perbedaan budaya seperti baju dan rumah adat, membuat manusia mencari tahu dan menggali lebih dalam pengetahuannya. Manusia selaku makhluk sosial. Walaupun manusia dikatakan sebagai makhluk individualis, akan tetapi harus tetap menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah berdiri sendiri dan tidak akan pernah bisa lepas dengan lingkungan sosialnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, manusia atau individu tetap perlu bersosialisasi dengan kumpulan individu atau masyarakat agar dapat memudahkan dirinya untuk mencapai segala sesuatu. Selanjutnya, untuk meningkatkan ciri-ciri individualitas dalam diri seseorang, perlu adanya proses individualisasi atau aktualisasi diri. Pada proses ini, masing-masing individu memiliki peran kebersamaan hidup yang menunjukkan kemantapan masyarakat. Selanjutnya, dalam hidup dan perkembangannya, manusia juga membutuhkan karya dan jasa orang lain.
karena dirinya memiliki emosi dan sikap lainnya yang harus ditanggapi oleh orang lain. Contohnya, rasa suka duka, senang, bahkan benci. Dalam artian, manusia adalah makhluk yang dengan tidak mudah menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitarnya. Kalau kita amati, hewan dapat berdiri dan segera mencari makan apabila ia ditempatkan di tempat baru. Berbeda dengan manusia yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat berdiri dan mencari makanannya sendiri atau beradaptasi dengan lingkungannya. Karena sejak lahir, kebutuhan manusia memang sudah bergantung dengan manusia lainnya, yakni orang tua. Namun, semakin besarnya individu atau manusia, ketergantungan ia terhadap orang lain semakin mengurang, tetapi bukan berarti ia tidak membutuhkan orang lain. Begitupun ketika individu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sukses, maka dalam keadaan seperti itu pun, individu atau manusia tersebut membutuhkan banyak manusia lainnya untuk dapat membantu ia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Amalia. Kepadanya disilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai masyarakat dan hubungan individu dengan masyarakat. Yang pertama ada masyarakat. Kata masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu society yang artinya masyarakat. Kemudian dalam bahasa Latin yaitu society yang artinya kawan. Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu musyarak. Selanjutnya, pengertian masyarakat dalam arti yang luas ialah hubungan antar individu yang hidup bersama tanpa dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Lalu dalam arti yang sempit, masyarakat merupakan sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, dan sebagainya. Pengertian masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang telah hidup cukup lama dan dapat bekerja sama dengan manusia lainnya, serta mengabdikan dirinya pada organisasi sebagai kesatuan sosial dengan batas tertentu. Dari beberapa penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, terdiri atas beberapa individu, yang kedua, saling berinteraksi, yang ketiga, tinggal dalam tempat yang sama dan jangka waktu yang cukup lama, dan yang keempat, menimbulkan perasaan kebersamaan. Hubungan individu dan masyarakat. Kajian sosiologi tentang individu tidak menyentuh aspek individu secara keseluruhan, yakni aspek fisik, psikis, dan sosialnya. Akan tetapi biasanya hanya aspek sosialnya saja. Aspek sosial individu tidak lain merupakan tingkah laku individu itu sendiri, yang mana tingkah laku ini memegang peranan yang sangat penting pada kehidupan sosial manusia. Sejatinya individu tidak dapat berkembang jika hanya bergantung pada dirinya sendiri. Akan tetapi harus tetap menjalin hubungan sosial dengan individu yang lain atau masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bahwa individu memiliki status yang relatif dominan terhadap masyarakat. Dalam bermasyarakat, individu juga harus memakai bahasa, norma, aturan, bahkan nilai-nilai yang berlaku. Walaupun individu ada dalam kendali masyarakat, tetapi tetap saja masing-masing individu sebaiknya memiliki kekuatan tertentu guna menjadi tameng pengaruh buruk yang asalnya dari masyarakat. Selanjutnya, mengingat bahwa begitu besar dan berharganya potensi masing-masing individu dalam bermasyarakat, maka manusia sejak lahir harus dibekali dengan pendidikan. Manusia juga dikenal sebagai makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lainnya, karena memiliki akal dan pikiran. Pendidikan sendiri merupakan usaha yang terencana guna membantu potensi dan atau kemampuan manusia agar dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun pada banyak orang atau masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung hubungan individu dengan masyarakat. Cukup sekian.
Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfia Salsabila Atala. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai status dan peran individu dalam masyarakat. Masing-masing individu memiliki kedudukan dan peran yang berbeda satu sama lain. Peran di sini merupakan perilaku individu yang diharapkan dapat memiliki posisi atau kedudukan tertentu. Sedangkan kedudukan atau status merupakan posisi setiap individu dalam kelompok. Karena kepentingannya yang berbeda-beda, maka individu berhak memilih peran dan kedudukan mana yang sesuai dengan kepentingannya. Akan tetapi, masing-masing individu juga harus didorong untuk dapat berperilaku sesuai dengan peran dan kedudukannya agar ia dapat diterima bahkan diakui keberadaannya. Setiap organisasi memiliki peraturan masing-masing, maka wajar saja jika sanksi atau hukuman yang diterima oleh masing-masing individu yang melanggar hukumannya berbeda. Sanksi ini dilaksanakan demi menjaga keutuhan dan keseimbangan serta kestabilan kelompok sehingga tujuan dari kelompoknya tersebut dapat tercapai dan mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, peran dan kedudukan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan integritas sosial. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat ada dua, yaitu yang pertama ascribe status, yaitu kedudukan yang diperoleh individu tanpa perjuangannya sendiri. Misalnya seperti memperoleh anak keturunan yang bergelar Raden karena memang ia menikah dengan seseorang yang berasal dari kerajaan. Yang kedua, achieve status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri. Misalnya seperti seseorang yang memiliki sikap yang rajin, disiplin, dan ulet dalam bekerja, maka kedudukannya akan naik. Yang awalnya dia hanya seseorang karyawan biasa menjadi manajer dari perusahaan tempat ia bekerja. Sukanto juga mendefinisikan bahwa status dan kedudukan sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Perlu kita ketahui pula bahwa masing-masing kedudukan dan peran seseorang memiliki lambang yang dapat mencerminkan statusnya masing-masing, seperti seseorang TNI yang tercermin dari sikap, disiplin, pakaian, dan kegagahannya, lalu seseorang dari golongan ningrat yang tercermin karena secara bicara dan sikap santunnya, dan masih banyak lagi. Lambang atau simbol seseorang akan mencerminkan status atau kedudukannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, status seseorang dalam bermasyarakat juga dapat disebabkan oleh posisi keagamaan, kepemilikan, kekayaan, serta pekerjaan. Selanjutnya, fungsi Pancasila bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman sikap dan perilaku individu. Pancasila bersifat manusiawi dan memungkinkan untuk dilaksanakan setiap manusia dengan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Sikap individu yang terdapat dalam Pancasila ialah individu yang senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjauhkan diri dari kehidupan yang mewah dan boros, akan tetapi senantiasa belajar demi mengajar kemajuan, cerdas, serta terampil dan cinta tanah air. Dengan demikian, sikap dan perilaku manusia dituntut untuk dapat memiliki keseimbangan, keselarasan, bahkan keserasian dengan Tuhan maupun dengan individu yang lain, yang mana dengan ini sangat dibutuhkan kesadaran masing-masing individu untuk bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat sehingga terciptanya lingkungan yang harmonis dan berkualitas. Yang kedua, Pancasila dengan pedoman masyarakat. Pancasila sangat memahami betul mengenai manusia merupakan makhluk sosial seperti dalam sila kedua dan kelima, bahwa etika hidup bermasyarakat ialah dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta dapat sama-sama bergotong royong demi mewujudkan kemajuan yang merata dan adil. Yang ketiga, Pancasila sebagai pedoman negara. Negara memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan bermasyarakat demi mencapai tujuan bersama, yang mana kewenangan tersebut dikendalikan oleh Pancasila sehingga selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, bertanggung jawab akan segala tugas, bahkan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dengan ini dapat kita ketahui bahwa Pancasila melindungi segenap bangsa dan tanah air Indonesia. Selanjutnya, pengajaran mengenai individu dan masyarakat pada anak usia dini. Pengajaran mengenai individu dan masyarakat dapat kita berikan pada anak usia dini dengan membaca doa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana isi dari Pancasila sila pertama. Setelah berdoa, sebelum mengawali pembelajaran, kita sebagai pendidik bisa mengajak anak untuk melakukan ice breaking, yakni dengan menyanyikan lagu dengan judul Tolong Menolong, dan bermain tebak-tebakan mengenai jumlah poin Pancasila. Ketika suasana kelas sudah kembali kondusif, guru dapat memulai pembelajaran kepada anak dengan singkat mengenai materi individu dan masyarakat.
Berikan pemahaman kepada anak bahwa individu merupakan seseorang atau manusia yang tidak dapat hidup sendiri atau biasa disebut sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, guru mengajarkan kepada anak untuk bersosialisasi, yakni dengan teman sebayanya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, guru dapat membiasakan anak untuk saling tolong-menolong dan belajar untuk bekerja sama ketika sedang menyelesaikan masalah. Dengan memberikan materi mengenai individu dan masyarakat, anak akan mengetahui bahwa dirinya merupakan individu yang mana individu sendiri merupakan anggota dari masyarakat. Untuk memenuhi aspek dari perkembangan sosial dan emosional anak usia dini, sebaiknya guru tidak membatasi komunikasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Karena dari sinilah anak dapat belajar memahami, menghargai, bahkan menghormati adanya perbedaan sikap dan perilaku antara satu sama lain. Pancasila berbicara mengenai individu dan masyarakat, maka tidak terlepas dari Pancasila, yakni sebagai pedoman masyarakat dan pedoman bagi setiap penduduk Indonesia untuk bersikap dan berperilaku. Lalu peran kita sebagai pendidik mengenalkan pedoman ini pada anak usia dini dimulai dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Berikan pemahaman kepada anak bahwa kita sebagai manusia harus dapat mensyukuri atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, seperti kita bisa menghirup udara segar, kita bisa melihat pemandangan yang indah, kita bisa mendengar suara-suara yang merdu. Selanjutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan mengajarkan kepada anak untuk bersikap adil kepada sesama, kemudian mengajarkan anak untuk memiliki sikap sopan dan santun ketika bertemu dengan orang yang lebih tua ataupun dengan teman sebayanya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mengajarkan kepada anak bahwa perbedaan yang dimiliki dia dan teman-temannya merupakan keberagaman. Oleh karena itu, kita tidak menutup kemungkinan untuk saling menghargai perbedaan satu sama lainnya. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan mengajarkan kepada anak untuk mengutamakan kepentingan bersama agar tidak mengedepankan sikap egonya masing-masing, hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kepada anak untuk menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kemudian setelah menjelaskan mengenai 5 poin Pancasila, guru dapat mengajak anak untuk menyebutkan kelima sila tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya, guru dapat mengajak anak untuk ice breaking kembali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Jangan lupa di akhir kegiatan pembelajaran, lakukan pengulangan atau review materi yang telah disampaikan. Hal ini bertujuan untuk menguatkan ingatan pada anak didik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama kakak Witri Permatasari, biasa dipanggil Kak Witri. Perkenalkan, nama kakak Lutfia Salsabila Atala, biasa dipanggil Kak Fia. Perkenalkan, nama kakak Rizka Amalia, biasa dipanggil Kak Rizka. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai individu dan masyarakat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita baca doa dulu yuk teman-teman. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, melalui doa ini semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat ya. Amin. Untuk mengawali pelajaran agar kita jauh lebih semangat, yuk kita nyanyi sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Bila kawan kita dalam kesusahan, jangan ragu-ragu berikan pertolongan. Tolong menolong sesama manusia. Allah amat suka hidupkan bahagia. Tolong menolong sesama kita, amalan yang mulia. Bantu membantu sesama kita, berat jadi ringan, yang susah jadi senang. Yeay. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada semangat semua kan? Coba Kakak Fia mau tanya dulu. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih perbedaan individu dan masyarakat? Wah, banyak yang belum tahu ya. Nih Kakak Fia kasih tahu. Jadi individu adalah seorang manusia. Contohnya seperti Kakak Fia sendiri.
Kalau Kakak Fia, Kakak Rizka, dan Kakak Witri dan teman-teman semua merupakan masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena Kakak Rizka, Kakak Fia, Kakak Witri, dan teman-teman semua merupakan sekumpulan individu yang disebut sebagai masyarakat. Jadi, teman-teman juga harus tahu nih bahwa kita tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, sebaiknya kita harus saling tolong-menolong. Contohnya seperti Budi ketika lupa membawa pensil, maka sebaiknya Roni harus meminjamkan pensil lainnya untuk Budi. Hal ini merupakan bahwa individu sebagai makhluk sosial yang harus saling tolong-menolong. Nah, contoh lainnya ialah ketika kita sedang menyusun puzzle, maka ketika itu kita harus bekerja sama yang baik antara yang satu dan yang lainnya. Nah, yuk kita mulai menyusun puzzle gambar lidah. Ayo! Gambar yang ini kira-kira ada di atas atau di bawah ya? Di bawah. Selanjutnya gambar yang ini kira-kira ada di atas atau di bawah ya? Di atas. Bagian yang ini kira-kira ada di atas atau di bawah? Di bawah. Dan yang terakhir ada di atas atau di bawah ya? Di atas. Yeay, puzzle gambar lidahnya Sudah jadi. Yeay. Nah, teman-teman, Kak Fia dan Kak Rizka kan sudah menjelaskan tentang perbedaan individu dan masyarakat. Kita juga harus tahu nih bahwa Pancasila merupakan pedoman masyarakat Indonesia untuk dapat bersikap dan berperilaku. Poin yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa kita sebagai individu harus dapat bertakwa dan mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Poin yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kita sebagai individu harus dapat bersikap adil dan saling menyayangi satu sama lain. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, bahwa kita sebagai individu harus menerima perbedaan untuk menghargai suatu keberagaman. Selanjutnya, poin keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, bahwa kita sebagai individu tidak boleh mengedepankan sikap ingin menang sendiri, dan sebaiknya ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, kita harus berdiskusi. Poin yang kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita sebagai individu harus bersikap adil dan menciptakan hubungan kekeluargaan. Nah, teman-teman, kita kan sudah belajar nih mengenai perbedaan individu dan masyarakat serta fungsi Pancasila dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sekarang, yuk kita sebutkan poin Pancasila dari 1 sampai 5 sama-sama. Ayo! 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, karena kita sudah mempelajari tentang individu, masyarakat, dan Pancasila, sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu yuk teman-teman. Ayo. 1, 2, 3. Garuda Pancasila,
akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pelajaran dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.